Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin, saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Marilah kita sama-sama pada saat sekarang ini untuk berusaha meraih keberkahan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada. Kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini, untuk dapat menjalankan perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah untuk dapat melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah, Allah turunkan keberkahan kepada kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Hidup itu akan terasa nyaman dan indah kalau dalam kehidupannya itu diisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Seperti yang pertama, kita dapat melaksanakan ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sholat dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa sholat merupakan kebutuhan yang harus didirikan dan dilaksanakan dengan ikhlas, tidak karena terpaksa maupun dipaksa, tapi tumbuh dalam kesadaran diri kita sendiri bahwa sholat merupakan kebutuhan dan untuk sarana jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya, perlindungannya selama kita hidup di alam dunia ini, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kehidupan kita di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Dan yang kedua, membiasakan membaca kitab suci Al-Quran setiap hari dan memaknai setiap yang dibacanya, agar menjadi pedoman dan petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Al-Qur'anlah kita bisa menjadikan hati kita tenang. Serta dari Al-Qur'anlah kita dapat mengetahui ilmu-ilmu tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, serta mudah-mudahan dengan membiasakan kita membaca kitab suci Al-Quran, tumbuh di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga kita itu ada dalam ketenangan, ketentraman, terhindar dari segala macam hal-hal yang sekiranya merugikan kepada diri kita sendiri. Dibimbing dengan ilmu untuk menuju ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, yang setiap kita sholat dibaca di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga, membiasakan berzikir yang dilaksanakan terus-menerus di mana saja berada untuk mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita membiasakan berzikir, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Dan Allah itu maha besar, maha kuasa atas segala-galanya. Dan mudah-mudahan kita kalau membiasakan berzikir, mengingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kita tidak sampai terjerumus ke jalan kemaksiatan di dalam mengisi perjalanan hidup kita. Dan kita pun selalu memuliakan kepada baginda junjungan panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Dan mudah-mudahan kalau kita selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah
dan memuliakan kepada baginda Rasulullah SAW dengan membiasakan bersolawat setiap hari, mengingat kepada perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat yaitu membiasakan bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud, untuk bermunajat kepada Allah, meminta ampunan dari segala macam dosa dan kesalahan, karena sebagai manusia sudah dapat dipastikan banyak dosa dan kesalahan yang telah diperbuat selama dalam perjalanan hidup di alam dunia ini, dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan selama hidup di dalam perjalanan hidup yang kita alami setiap hari di dunia ini. Dan Allah telah banyak memberikan perlindungan dan pertolongan, keselamatan dalam perjalanan hidup selama hidup di dunia ini. Selain itu memohon kepada Allah agar dalam mengisi sisa perjalanan hidup kita di dunia ini, Allah membukakan pintu-pintu kemudahan untuk mendapatkan rezeki dari rezeki yang halal, yang akan mengantarkan kepada keberkahan dan keselamatan hidup di dunia menuju keselamatan di akhirat, tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Karena tidak sedikit orang yang banyak hartanya, banyak melimpah, tapi tidak mendapatkan keberkahan dan kecukupan. Selalu kurang dan kurang, tetapi yang mendapat keberkahan dari Allah dalam kehidupannya, Allah cukupi dan penuhi setiap kebutuhannya yang diperlukannya, sehingga tidak sampai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah letaknya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah dan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungannya. Dan yang kelima, membiasakan untuk bersedekah dengan agama kita yang diridhoi Allah dan kita cintai bersama, yaitu dinul Islam, telah mengajarkan kepada kita semua bahwa salah satu wujud sarana untuk mengenalkan sifat-sifat Rahman dan Rahimnya atau sifat kasih sayangnya, yaitu dengan jalan bersedekah, yaitu mengulurkan tangan kita, memberi dan membagi kepada sesama kita. Berarti kita sedang mencari dan mengulurkan tangan kita kepadanya, mendekatkan dan meraih cintanya yang suci dan tulus. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang menghendaki dan menginginkan dikayakan lahir batin, jiwa dan hartanya, diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala jalan rezekinya, dan dimuliakan dunia akhirat, maka tiada lain jalannya adalah bersedekah. Dengan membiasakan bersedekah, insya Allah tidak akan bangkrut kita dalam memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini. Tidak akan habis rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena Allah melipat gandakan pahalanya dan akan menambah mencukupi kebutuhan kita kalau kita membiasakan bersedekah setiap hari. Diusahakan kalau mampu kita untuk bersedekah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.